Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Maba'du, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Video kali ini saya ingin menanggapi terkait dengan pendeta Saifuddin, Saifuddin Ibrahim. Nampaknya sedang ramai menjadi perbincangan karena pernyataannya yang kelewat berani ngawur gitu ya, mencampuri urusan agama Islam. Sementara dia adalah seorang pendeta. Saya termasuk yang sangat tidak suka dan melawan keras terhadap orang yang suka melecehkan agama lain. Siapapun. Baik itu ustadz dari agama Islam melecehkan agama yang lain, ataupun sebaliknya ustadz non-muslim melecehkan agama Islam. Ini adalah sikap-sikap yang merusak kerukunan antar umat beragama. Sikap-sikap yang merusak kedamaian di tanah air yang berbhinneka ini. Ini yang salah satu hal yang kita lawan, yang KB Nusantara lawan keras adalah sikap-sikap semacam ini. Tidak pandang itu siapapun. Termasuk pernyataan, sikap ngawur, kurang ajar menurut saya, berdebah, keparat juga, ini selevel dengan Kadrun menurut saya, yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Katanya pendeta, saya nggak tahu persis. Nah, seperti apakah statement ngawurnya Saifuddin Ibrahim ini? Mari kita dengar, kita simak dulu bersama-sama. Nanti saya lanjutkan komentarnya. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya temukan video ini agak panjang durasinya. Tapi yang saya ambilkan yang tadi sudah saya tampilkan lah, karena ada dua hal penting yang ingin saya tanggapi terkait komentarnya atau pernyataannya Saifuddin Ibrahim ini. Yang pertama, dia menyatakan bahwa pesantren adalah yang mengajarkan radikalisme di dalam Islam. Menurutnya semua pesantren mengajarkan Islam radikal, mengajarkan ajaran radikalisme. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim ini tidak tahu tentang dunia pesantren. Tapi sok tahu begitu. Dia tidak tahu bahwa pesantren di dalam Islam itu banyak macamnya. Memang ada pesantren yang
mengajarkan ideologi radikal sebagaimana beberapa waktu yang lalu telah dirilis oleh BNPT. Akan tetapi tidak seluruhnya pondok pesantren mengajarkan Islam radikal. Pesantren-pesantren yang ada dalam naungan Nahdlatul Ulama NU itu justru sebaliknya Pak Safruddin. Justru ajaran yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama adalah ajaran-ajaran yang menolak paham-paham radikalisme diajarkan di Indonesia. Jadi tidak seluruh pondok pesantren. Nah, pernyataan Anda itu sekali lagi menunjukkan bahwa Anda sesungguhnya tidak tahu tentang isi di dalam agama Islam, tentang aliran-aliran pemikiran yang berkembang di dalam Islam. Ada banyak, tidak cukup waktunya kalau saya beberkan satu persatu tentang aliran pemikiran dalam Islam itu. Dan saya termasuk seorang muslim dari kader Nahdliyin yang memerangi sama tentang paham radikalisme, intoleransi, terorisme di tanah air ini. Karena itu yang menjadi biang keladi kerusuhan, kegaduhan di negara ini, yang menjadi sumber konflik yang bisa memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal itu kita sepakat. Tapi kalau Anda mengatakan seluruh pesantren harus dikoreksi karena seluruh pesantren diklaim, di-justice mengajarkan tentang paham radikal, yaitu ngawur namanya. Kamu nggak tahu tentang dunia pesantren. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, dia mewacanakan meminta kepada Menteri Agama Gus Yakut agar kalau perlu 300 ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menyinggung, mengajarkan tentang intoleransi, radikalisme itu direvisi atau bahkan kalau perlu dihapus. Ya ini sangat ngawur. Bukan hanya ngawur ini, kurang ajar. Kamu terlalu jauh masuk ke dalam ideologi agama Islam, terlalu jauh masuk ke jantung ideologi pemahaman, ideologi keyakinan di dalam agama Islam. Ini sudah bukan ngawur lagi, ini penodaan agama ini. Wacana Anda itu sangat-sangat menohok ke jantung umat Islam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, persoalan radikalisme, intoleransi, bahkan terorisme yang sering digaungkan oleh kelompok radikal dengan menyitir ayat-ayat Al-Quran, itu bukan karena Al-Qurannya yang salah. Bukan karena ayat Al-Qurannya. Ini mohon maaf ya, saya jelaskan sedikit. Khususnya kepada Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Tetapi ajaran atau praktek-praktek radikalisme itu muncul karena kesalahan tafsir seseorang di dalam memahami ayat Al-Quran. Di dalam menafsiri ayat-ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Qurannya seluruh umat Islam tidak ada yang ragu. Seluruh umat Islam dari paham manapun tidak ada yang meragukan sedikit pun tentang kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran. Seluruh ayatnya 6.666 ayat. Tetapi bahwa prakteknya kemudian berbeda, walaupun sama-sama kita puji, ini diakibatkan dari penafsiran yang berbeda atas sebuah ayat. Jadi bukan ayatnya yang harus dihapus, Pak Pendeta. Anda ngawur, Anda masuk ke rumah tangga umat Islam sangat dalam. Sehingga saya katakan sampean sama kayak kadrun kurang ajar. Kadrun-kadrun yang suka menyudutkan agama orang lain, termasuk agama Nasrani, agama Kristen. Saya juga termasuk yang melawan keras, karena itu hak prerogatif wilayah yang sangat privat tentang ideologi orang lain yang tidak boleh kita sentuh. Kita hanya bisa saling menghargai, menghormati. Tentang keyakinan agama adalah lakum dinukum waliyadin. Buat saya keyakinanku dan buat Anda keyakinan Anda. Tapi kalau kemudian Anda meminta saya untuk menghapuskan ayat Al-Quran karena dianggap tidak cocok, itu kurang ajar namanya, ngawur namanya. Sama dengan Anda meminta saya harus membuang anak-anak saya dalam keluarga saya karena Anda tidak suka, ngawur, itu namanya nantang gelut. Persoalan Anda menilai anak saya mungkin tidak baik,
belum tentu tidak baik. Bisa jadi mungkin cara pandang Anda melihat, menilai seseorang berbeda dengan cara pandang saya, kan begitu. Nah, yang terbaik adalah kita harus saling menghargai, menghormati. Itulah toleransi di dalam beragama. Ya, sekali lagi Pak Saifuddin Ibrahim, Anda saru namanya, kurang ajaran. Anda bisa diperkarakan secara hukum ini loh. Anda sudah masuk ke penodaan agama nih, membuat kegaduhan atas dasar isu sara. Ya sangat gaduh ini sama dengan kalau saya meminta sama dengan saya mengusulkan kepada umat Kristen, saya mengusulkan kepada Menteri Agama misalkan Pak Jokowi tolong hapuskan ini ayat-ayat ini dalam kitab Injil. Kan kalian pasti tersinggung kalau saya ngomong begitu. Itu saya mencampuri urusan rumah tangga agama orang lain. Allah Karim, kok ada-ada saja yang nggak usah lah. Kita hari ini sangat capek menghadapi gonggongan, raungan kelompok-kelompok radikalisme di tanah air ini. Jadi jangan sembrono Anda Pak Pendeta Saifuddin, jangan memperkeruh suasana lah, kasihan teman-teman panjenengan yang satu agama dengan panjenengan. Sama juga panjenengan kasihan dengan saya karena ada ulah oknum-oknum umat muslim yang suka mengatasnamakan agama di dalam gerakan politiknya. Marilah kita bersama-sama menjalin kerukunan hidup umat beragama, kerukunan sesama antar anak bangsa, agar kita bisa hidup damai, rukun. Soal keyakinan ideologi sudah selesai, itu urusan rumah tangga masing-masing, jangan diusik. Kalau kemudian umat Islam ada yang radikal, ada yang moderat, itu bukan karena kitab sucinya, tetapi karena perbedaan di dalam menafsiri kitab suci itu. Kitab sucinya sama, satu, dan benar, yakin sebagai seorang muslim, Al-Quran adalah kebenaran mutlak. Tetapi bahwa seseorang mengatakan ini dari Al-Quran belum tentu benar, karena penafsiran yang keluar dari kepala satu orang dan kepala orang yang lain itu berbeda-beda, sesuai dengan kadar keilmuan, guru, dan lain sebagainya. Makanya di dalam Al-Quran itu, ilmu-ilmu Al-Quran ada yang namanya ilmu tafsir, karena tidak mudah menafsiri Al-Quran. Kitab-kitab tafsir pun banyak macamnya. Terakhir ingin saya sampaikan, Pak Saifuddin Ibrahim, Anda sebaiknya meminta maaf kepada umat Islam di Indonesia khususnya dan kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, agar ini tidak berkembang kemana-mana, agar tidak menambahi gaduh di negara ini. Yang kedua, untuk aparat kepolisian, seandainya ini si Saifuddin Ibrahim yang katanya pendeta ini tidak mau minta maaf, ya saya minta diproses hukum tegas. Siapapun yang melakukan kegaduhan, apalagi atas nama isu sara, terkait isu sara, harus diproses hukum. Tidak boleh pilih kasih siapapun, apapun agamanya. Islam kayak Kristen, kayak Buddha, kayak Hindu, kayak lo. Nabrak keyakinan ideologi orang lainnya. Ada pasal, ada ketentuan hukumnya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.